Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil amza'i war mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa lagi pada bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Nah, bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana puasanya hari ini? Masih lancar kan? Semoga nanti puasanya penuh ya. Pada kesempatan hari ini Ustazah ingin menyampaikan cara mengisi kegiatan yang bermanfaat di bulan Ramadan atau menunggu ketika berbuka puasa. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah dengan bertadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran bagi setiap muslim itu sangat dianjurkan di setiap waktu dan di setiap kesempatan. Karena Al-Quran itu adalah sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan. Segala permasalahan itu terdapat di Al-Quran. Jawabannya terdapat di Al-Quran. Oleh karena itu, anak-anak harus rajin membaca Al-Quran. Nah, dan juga Al-Quran itu akan memberikan syafaat atau manfaat di yaumul akhir nanti, di hari kiamat nanti. Nah, seperti hadis yang sudah anak-anak pelajari di sekolahan yang berbunyi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li'at ahabi. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana bagi anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran? Adalah dengan cara mengaji Iqra dengan bantuan orang tua, dengan bantuan kakak, atau bisa mengaji di rumah dengan belajar TPA seperti itu. Tidak usah risau, tidak usah galau bagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Anak-anak bisa belajar Iqra seperti itu. Kenapa toh anak-anak itu dianjurkan sekali ketika bulan puasa harus hukumnya wajib bertadarus Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan pada saat bulan Ramadan seperti itu. Itu kegiatan yang pertama yang bisa anak-anak lakukan. Kegiatan yang kedua adalah dengan cara bersedekah. Bersedekah itu adalah cara kita bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Rezeki itu tidak berupa harta saja, tidak berupa uang saja, tetapi juga rezeki kesehatan, kenikmatan, mempunyai kerabat, mempunyai teman yang baik, itu juga termasuk rezeki dari Allah. Nah, kalau bersedekah itu juga termasuk cara untuk mensyukuri rezeki yang Allah berikan. Nah, bagaimana caranya untuk bersedekah? Nah, biasanya di bulan Ramadan ini anak-anak sering mempersiapkan takjil untuk berbuka puasa. Nah, anak-anak bisa membantu orang tua saat mempersiapkan takjil, saat mempersiapkan hidangan berbuka puasa. Nah, dalam mempersiapkan takjil itu anak-anak harus penuh dengan semangat. Nah, itu juga bisa untuk mengisi kegiatan anak-anak menunggu berbuka puasa seperti itu. Kalau takjilnya sudah siap, nah anak-anak bisa membagikannya kepada tetangga atau kepada orang yang kurang mampu. Seperti itu adalah contoh bersedekah ketika bulan Ramadan atau ketika bulan puasa. Nah, tentunya saat bersedekah, saat memberikan makanan kepada tetangga kita, kepada orang yang kurang mampu atau orang yang membutuhkan, harus diniatkan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Karena apa? Karena itu termasuk amalan perbuatan kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Jika niat anak-anak memberikan takjil itu diniatkan dengan hati dan tulus dan ikhlas, itu amalan yang
anak lakukan akan bernilai pahala. Dan sebaliknya, jika anak-anak memberikan makanan, diniatkan ingin dilihat orang lain, ingin dipuji, maka rusaklah amalan anak-anak yang berbuat. Nah, karena amalan itu tergantung pada niatnya. Nah, jadi niat bersedekah itu harus diniatkan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Seperti itu, nggih. Nah, tadi sudah ada mengisi kegiatan dengan bertadarus Al-Quran. Yang kedua dengan bersedekah, membagikan takjil kepada orang yang kurang mampu. Yang ketiga adalah dengan menyaksikan kajian online di TV maupun di YouTube. Nah, pada saat pandemi COVID ini, semua kegiatan kita serba dibatasi. Kegiatan di luar rumah itu serba dibatasi. Oleh karena itu, anak-anak harus mempunyai kegiatan yang bermanfaat yang bisa dilakukan di dalam rumah, tentunya dengan menyaksikan kajian online seperti ini. Setiap sore anak-anak itu melihat kajian yang ditayangkan di YouTube. Nah, itu juga termasuk mengisi kegiatan yang bermanfaat. Daripada anak-anak bermain, menghabiskan energi, lebih baik anak-anak menyajikan kajian online, kajian yang ditayangkan di TV, di YouTube, dan dimanapun. Seperti itu, nggih. Kenapa? Karena bisa menambah wawasan. Yang pertama, mendatangkan pahala. Yang ketiga, bisa mengisi kegiatan anak-anak untuk menunggu berbuka puasa. Nah, itu sudah ketiga, nggih. Sekarang yang keempat, yaitu dengan berkreasi, membuat kreasi mainan, menghias kamar, atau membersihkan kamar, atau membuat kartu ucapan. Nah, kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, tentunya dengan kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan apa tadi? Membuat hiasan, memanfaatkan barang-barang bekas di rumah, memanfaatkan botol bekas minuman, atau koran, ataupun kardus. Kita bisa membuat kreasi, misalnya membuat mobil-mobilan, membuat kipas, membuat hiasan-hiasan seperti itu, nggih. Dengan berkreasi nanti tidak terasa waktu sudah mendekati berbuka, seperti itu. Tentunya kegiatan membuat mainan itu kegiatan yang menyenangkan. Tidak terasa waktunya berjalan begitu cepat. Anak-anak senang mempunyai mainan, waktu tidak terasa lama, dan juga tidak membutuhkan energi yang banyak. Seperti itu, nggih. Nah, sekarang kegiatan yang kelima adalah dengan berolahraga. Berolahraga ketika berpuasa itu tidak menghalangi kita, atau kegiatan yang tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas olahraga. Nggih. Kadang kalau berpuasa itu tubuh terasa lemas, letih, lesu. Nah, mungkin itu anak-anak hanya menghabiskan waktunya untuk tiduran saja. Nah, anak-anak juga perlu berolahraga untuk menyeimbangkan kegiatan. Nah, tentunya olahraga yang seperti apa? Olahraga yang tidak menghabiskan energi, seperti jogging, berjalan santai, atau bersepeda santai. Nah, waktunya berolahraga itu adalah sore hari sebelum berbuka puasa atau sesudah berbuka puasa. Tentunya olahraganya juga tidak lama atau tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup 15 menit sampai 30 menit saja. Oke, seperti itu. Sore-sore kita olahraga, misalnya jogging, berjalan santai, atau bersepeda santai, itu bisa mengisi kegiatan kita. Seperti itu, nggih. Nah, itu kelima kegiatan yang bisa kita lakukan dalam menunggu berbuka puasa. Yang pertama ada bertadarus Al-Quran. Yang kedua ada dengan bersedekah, memberikan hidangan atau sajian takjil kepada tetangga atau orang yang kurang mampu. Yang ketiga dengan menyaksikan kajian online atau kajian di TV. Yang keempat dengan berkreasi, membuat mainan. Yang kelima ada dengan berolahraga. Nah, mungkin itu kegiatan yang bisa anak-anak lakukan untuk mengisi menunggu berbuka puasa. Nggih, mungkin bisa diterapkan di rumah, bisa dicoba, nggih. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Bila ada salah kata, Ustazah mohon maaf.
Ustazah Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.